Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy dengan NPM 1101211064. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal metode numerik, yaitu metode lalaran titik tetap dan metode Gauss. Baik, langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Carilah akar persamaan fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 4 dengan metode lalaran titik tetap. Gunakan E sama dengan 0,000001. Liputi langkah manual menentukan prosedur lalaran. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal berikut, kita dapat mencari persamaannya terlebih dahulu. Persamaan yang pertama, kita dapat merubahnya menjadi 2x pangkat 2 dan 3x min 3 ini dipindahkan ke ruas kanan menjadi min 3x ditambah 4. Kemudian untuk x pangkat 2 nya, angka 2 ini sebagai kali pindah ke ruas kanan menjadi bagi. Hasilnya adalah min 3x ditambah 4 per 2. Kemudian kita jadikan x sama dengan akar min 3x tambah 4 per 2. Akar ini kita peroleh dari 2x tadi. Nah, x ini juga bisa dikatakan sebagai gx. Selanjutnya, persamaan kedua, kita dapat merubahnya menjadi x dikali 2x ditambah 3 sama dengan 4. Jadi, ketika x dikalikan dengan 2x, yaitu hasilnya 2x kuadrat. Dan x dikalikan 3, yaitu hasilnya 3x. Jadi hasilnya ini sudah kita peroleh. Maka untuk min 4 nya kita dapat memindahkannya ke ruas kanan menjadi positif 4. Maka hasilnya yaitu x sama dengan 4 per 2x ditambah 3. X ini bisa kita katakan sebagai gx. Persamaan yang ketiga, kita dapat merubahnya menjadi 3x. Ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min 2x kuadrat ditambah 4. Maka hasil x-nya yaitu x sama dengan min 2x kuadrat ditambah 4 per 3. Dan ini dikatakan sebagai gx. Nah, setelah kita mendapatkan nilai gx tadi, kita perlu mencari g aksen x-nya. Pencarian G aksen ini perlu didapat untuk menentukan nilai tersebut apakah sudah konvergen atau belum. Nah, berikut ini ada beberapa aturan untuk mengecek apakah nilai tersebut sudah konvergen atau belum. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan pengecekan dari persamaan 1, 2, dan 3. Nah, untuk persamaan yang pertama, Gx sama dengan akar min 3x ditambah 4 per 2. Pembilang ini dapat kita misalkan sebagai U dan penyebut ini kita dapat misalkan sebagai V. Kemudian kita memperoleh U nya sama dengan akar min 3x ditambah 4. Kemudian kita akan mencari turunannya menggunakan rumus berikut. Nah, kita akan mencoba U aksennya sama dengan min 3x ditambah 4 pangkat 1 per 2. Ini akan sama hasilnya dengan min 3x ditambah 4. Kemudian 1/2 ini kita turunkan ke depan menjadi 1/2 dikurangi min 3x ditambah 4. Nah, pangkat ini kita kurangi sesuai dengan rumus tadi ya. Jadi 1/2 dikurangi 1. Kemudian yang di dalam kurung ini kita turunkan ke belakang menjadi min 3. Kemudian hasilnya 1/2 dikali min 3x ditambah 4. 1/2 dikurangi 1 ini min 1/2 kurangi min 3. Nah, hasilnya min 3 per 2 akar min 3x ditambah 4. Kemudian V nya tadi yaitu akar 2. Maka V aksennya yaitu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena setiap persamaan yang tidak memiliki variabel seperti x, y, atau dan lainnya, maka dipastikan hasilnya 0.
Kemudian kita cari G aksennya, yaitu dengan menggunakan rumus U aksen V dikurangi U V aksen per V pangkat 2, itu masukkan nilai yang sudah kita cari tadi. Kemudian kita proses sama dengan min 3 akar 2, ini kita kalikan per 2 akar min 3x tambah 4 per 2. Kemudian min 3 akar 2 per 2 akar min 3x ditambah 4 dikalikan setengah. Kenapa setengah? Karena 2 ini jika diubah menjadi pecahan, yaitu hasilnya 2 per 1. Kita pindahkan menjadi perkalian, hasilnya menjadi 1 per 2. Sama dengan min 3 akar 2, 2 dikalikan dengan 2 yaitu 4 akar min 3x ditambah 4. Kemudian kita dapat mengecek persamaan G aksen X ini dengan memasukkan beberapa X. Jika X sama dengan 0, maka persamaannya min 3x akar 2 per 4 dikurangi 3, X nya kita masukkan 0 ditambah 4, sama dengan min 3 akar 2 per 4, 0 tambah 4, sama dengan min 3 akar 2 per 4, 0 tambah 4 yaitu akar 4, sama dengan min 3 akar 2 sama dengan akar 4 itu 2, 4 kali 2, sama dengan min 3 akar 4 per 8, sama dengan dalam desimal yaitu 0,53033. Kemudian jika X sama dengan 1, min 3x akar 2 per 4, min 3 x nya kita masukkan 1 ditambah dengan 4, sama dengan min 3 akar 2 4 min 3 ditambah 4, sama dengan min 3 akar 2 per 4 min 3 ditambah 4 sama dengan 1, sama dengan min 3 akar 4 per 4 dikalikan dengan 1, sama dengan min 3 akar 2 per 4, sama dengan jika didesimalkan yaitu 1,06066. Maka dari kedua nilai X tadi kita dapat menyimpulkan G aksen X yaitu konvergen berosilasi. Kita lanjut untuk mencari persamaan yang kedua, yaitu Gx sama dengan 4 per 2x ditambah 3. Kita misalkan lagi ini sebagai U dan pembilangnya sebagai V. U sama dengan 4, U aksennya yaitu 0. Kemudian V nya sama dengan 2x ditambah 3, V aksennya sama dengan 2. Kemudian kita cari nilai G aksen X nya dengan menggunakan rumus U aksen V dikurangi U V aksen per V pangkat 2. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita cari tadi. Kemudian kita mendapatkan hasil min 8 per 2x ditambah 3 pangkat 2. Selanjutnya kita dapat memasukkan nilai x nya. Jika x sama dengan 0, min 8 per 2 kita masukkan 0 nya ditambah 3 pangkat 2. Nah, jadi kita akan mendapatkan hasil min 0,8888. Kemudian jika X nya adalah 1, min 8 per 2 dikalikan dengan X nya kita masukkan 1 ditambah 3 pangkat 2, maka kita akan mendapatkan hasil desimalnya yaitu sama dengan min 0,32. Maka dari kedua X tersebut kita dapat menyimpulkan G aksen X nya yaitu dengan hasil konvergen berosilasi. Oke, kita lanjut ke persamaan yang ketiga, yaitu Gx sama dengan min 2x pangkat 2 ditambah 4 per 3. Kita misalkan ini lagi sebagai U dan pembilangnya sebagai V. Maka U nya sama dengan min 2x pangkat 2 ditambah 4. U aksennya kita peroleh dari turunan 2 ini kita pindahkan ke depan, 2 dikalikan dengan 2x sama dengan min 4x. V nya adalah 3, maka V aksennya adalah 0.
Kemudian kita akan mencari G aksen X-nya dengan menggunakan rumus U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Maka setelah kita masukkan nilai-nilai yang sudah dicari tadi, kita menghasilkan G aksen X-nya yaitu sama dengan min 4/3X. Selanjutnya kita akan misalkan jika X sama dengan 0, maka min 4/3X, kita akan mendapatkan hasil yaitu 0. Kemudian jika X sama dengan 1, maka min 4X/3X akan mendapatkan hasil min 1/3333. Nah, dari kedua X yang kita peroleh ini, itu tidak memenuhi ketentuan dalam pengecekan konvergen, maka persamaan tersebut dapat disimpulkan sebagai divergen. Oke, kemudian di sini kita ada contoh soal terus, yaitu X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9. 2X ditambah 4Y dikurangi 3Z sama dengan 1. 3X ditambah 6Y dikurangi 5Z. Cara penyelesaiannya yaitu kita pertama membuat matriks yang diperbesar dari persamaan linear yang akan kita cari. Kita buat matriks koefisiennya 1, 1, 2, 2, 4, min 3, 3, 6, min 5, 9, 1, 0. Kemudian langkah berikutnya kita akan bekerja dari baris pertama terlebih dahulu. Angka pertamanya sudah 1, maka kita sudah mempunyai satu utamanya. Kemudian kita akan mengenolkan angka 2 dan angka 3 dengan cara mencari kelipatan baris pertama dengan baris lainnya. Pertama, min 2 dikalikan dengan baris pertama ditambah dengan baris kedua untuk mengenolkan angka 3. Kemudian min 3 dikalikan dengan baris pertama ditambah baris ketiga. Maka kita akan mendapatkan hasil matriks 1, 1, 2, 9, 0, 2, min 7, min 17, 0, 3, min 11, min 27. Oke, baris pertama sudah selesai. Sekarang kita pindah ke baris yang kedua. Oke, untuk menyelesaikan baris kedua yaitu kita dapat mengkalikannya baris kedua dengan setengah. Oke, maka kita akan menghasilkan matriks 1, 1, 2, 9, 0, 1, min 7/2, min 17/2, 0, 3, min 11, min 27. Selanjutnya kita akan mengenolkan angka 3, yaitu dengan cara min 3 dikalikan dengan baris kedua ditambah baris ketiga. Untuk matriks baris pertama itu tetap 1, 1, 2, 9, baris kedua tetap 0, 1, min 7/2, min 17/2. Untuk baris ketiga yaitu 0, 0, min 1/2 dan min 3/2. Oke, selanjutnya untuk baris yang ketiga yaitu min 2 dikalikan dengan baris ketiga, itu 1, 1, 2, 9, 0, 1, min 7/2, min 17/2, 0, 0, 1, 3. Sampai di sini kita sudah selesai metode eliminasi Gauss karena kita sudah mendapat matriks eselon baris. Berikutnya kita akan melakukan substitusi balik, yaitu X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9, Y dikurang
min 17/2 Z sama dengan 3. Sekarang Z kita akan substitusikan ke sini. Y sama dengan min 17/2 7 dikalikan 3 ditambah 21/2 sama dengan 4/2 sama dengan 2. Kemudian Y kita substitusikan juga ke baris pertama, yaitu X sama dengan 9 dikurangi 2 dikali 3 sama dengan 1. Sehingga solusi yang kita peroleh yaitu X, Y, Z. X-nya yaitu 1, Y-nya yaitu 2, dan Z-nya yaitu 3. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.